Shalom Aleichem Bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology. Bapak Ibu Saudara, kita bicara Indonesia Pancasila, kerukunan umat beragama ya. Saya akan membahas, ada seseorang mengirim video ke saya. Mereka cuman kasih komen gini, Pak Pendeta, ini di tempat Anda terjadi sesuatu. Apa maksudnya di tempat Anda terjadi sesuatu? Ya. Bapak Ibu Saudara, video yang saya maksud adalah patung Bunda Maria ditutup dengan entah kain, entah terpal warna biru. Terjadi di daerah Anda, terjadi di Kulon Progo, ya, tepatnya di Lendah. Bapak Ibu Saudara, SD, SMP, SMA saya itu di Kulon Progo, Yogyakarta. SD, SMP, SMA. Jadi saya tahu itu daerah Lendah ya. Kalau dari jalur utama Purworejo Jogja, ini jalan provinsi ya. Lendah itu ada di sebelah kanan. Kalau dari arah barat menuju timur ke arah Jogja, Lendah ini ada di sebelah kanan jalan. Akses masuknya salah satu di situ ada patung pensil. Nah, sebelum Sentolo kalau dari arah barat itu ada patung pensil. Orang lebih mengenal patung pensil gitu. Begitu ada patung pensil belok kanan ya. Itu ke arah Lendah. Di situ katanya ada patung Bunda Maria. Lalu patung Bunda Maria ini ditutup terpal ya. Lalu orang ribut, apakah itu tidak menodai Bhinneka Tunggal Ika, Pak? Ya, saya berbicara dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan antar umat beragama. Apakah itu tidak menodai, Pak? Maka saya sebagai seorang Kristen ya menjawab dengan tegas, sama sekali tidak. Justru Alkitab membenarkan itu, dalam tanda petik Alkitab membenarkan itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 7 ayat 25 ya, membuat patung lalu disembah itu kekejian bagi Allah. Ada banyak ayat lain, tapi Ulangan 7 ayat 25, membuat patung lalu disembah itu kekejian. Lah ini patungnya saja diberi nama ibunya Yesus. Yesus itu Allah. Bagi orang Kristen Yesus Allah. Bagi yang bikin patung Bunda Maria, Yesus bukan Allah, Pak. Ya, Alkitab menulis Yesus itu Allah. Bukan dari kemarin sore, dari sejak sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 25, 26, 27, Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku ini Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Nah, Yesus yang Allah ini, yaitu Anda hujat. Di kekristenan tidak mengenal penistaan, tetapi menghujat itu tidak diampuni. Sebuah patung diberi nama ibunya Yesus lalu disembah. Di dalam Wahyu 17 ayat 5, itulah ibu dari segala kekejian. Pasti orang yang membuat patung itu ada tanda di jidat sini. Lalu Wahyu 13 ayat 16, pakai tangan menuju jidat demi nama jidat. Betul apa betul? Cek saja. Orang yang membuat patung Maria ya, pasti dia memakai tangan tunjuk jidat. Persis tertulis di Alkitab. Siapakah dia? 666 Babel besar. Wahyu 13 ayat 16, Wahyu 17 ayat 5. Jadi ini patung itu ditutupin itu benar apa malah bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Justru benar. Itu pembuat patung itu sudah menghujat Yesus Allah. Mereka mengira pasti di sebelahnya juga ada patung yang mereka kasih nama Yesus. Ya,
Di situ ada patung Maria. Maria yang dimaksud bukan Maria orang Kulon Progo. Maria ibunya Yesus lu, nggak main-main lu. Ya, jadi saya mau kasih tahu itu patung itu maksudnya adalah patung ibunya Yesus. Yesus itu Allah di surga, pernah jadi manusia betul. Ya. Menjadi masalah itu, patung itu disembah-sembah. Ya. Pasti di dekatnya ada patung Yesus juga. Itu lebih menghina lagi, lebih menista lagi, lebih menghujat lagi. Yesus yang Allah dibikin patung. Yang bilang Maria bentuknya kayak gitu ya siapa? Itu kan imajinasi mereka saja. Bikin patung Maria gendong bayi, biasanya sih Maria nggak tahu gendong bayi apa enggak itu. Lalu patung Maria itu disembah-sembah, bayangin Bapak Ibu Saudara. Kalau itu Maria yang lain silahkan ya, itu urusanmu. Tapi Maria yang dimaksud Maria Alkitab lo, nggak main-main lo. Jadi para pembuat patung Maria yang disembah itu lebih dulu menghujat Yesus Allah. Lalu ada orang dari kelompok manapun ya menutupi itu. Jangan sementara Pak, seterusnya Pak, itu malah benar. Seterusnya ya, karena para pembuat patung itulah yang mencabik-cabik Bhinneka Tunggal Ika Pak. Justru dia pembuat patung itu. Ya, masuk patung dinamain ibunya Yesus, pasti di sebelahnya juga ada patung Yesus, mungkin rada kecilan. Lebih gede patung ibunya daripada patung Yesus. Ya, pasti itu bukan Yesus orang Kulon Progo, pasti yang dimaksud ya Yesus di Alkitab. Ya. Di Kulon Progo banyak patung kok. Salah satunya patung pensil ya di daerah mau Kelendah itu. Kemudian ada patung apa itu? KB ya, keluarga berencana. Ada ibu-ibu, ada bawa anak, lalu ada bapak-bapak ya. Seperti itu ya. Sekarang patung ibu-ibunya dibikin kerudung, sekarang pakai kerudung. Kalau dulu enggak ya, dulu ibu-ibunya biasa ya. Tapi orang tidak menyembah patung itu enggak. Yang menjadi masalah kan disembah itu patung. Ya. Ya, yang itu terus di dalamnya pasti ada di situ. Patung Yesus juga ada, patung Maria yang kecil-kecil juga ada, disembah-sembah juga. Ya. Bapak Ibu, Maria yang dimaksud di Lendah itu, di tempat itu pasti Maria Alkitab. Itu menghujat Yesus Allah. Ya. Silahkan ganti ya, Marianya diganti. Ini Maria orang Kulon Progo atau kasih nama Mariem aja. Ini patung Mariem. Malah nggak apa-apa kalau patung Mariem. Ya, jangan Maria. Kalau Maria jangan maksud pasti Maria Alkitab. Di dalamnya agak ke dalam lagi pasti ada patung Yesus. Yesus yang Anda maksud Yesus mana? Yesus Alkitab ya, kamu menghina dong. Menghina, menghujat sehujat-hujatnya. Itulah tanda yang di dalam Wahyu 17 ayat 5. Babel besar itu dia. Pasti orangnya nunjuk jidat. Pasti. Pakai tangan kanan ke jidat. Ya. Wahyu 17 ayat 5 itu satu grup dengan Wahyu 13 ayat 16. 666. 666. Kalau Anda pernah mendengar 666, itu dia. Ya, memakai tanda di tangan kanan dan di dahi mereka. 666 itu Wahyu 13 ayat 18 ya. Ya. Wahyu 13 ayat 18. Dari mulai 16 deh. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Itulah 666, ditambah lagi Wahyu 17 ayat 5, Babel besar ibu segala kekejian. Menyembah patung itu kekejian. Kok ini ibu segala kekejian? Patungnya diberi nama ibunya Yesus, Maria, ibu segala kekejian, biang kerok segala kekejian. Ya. Ya. Kita bicara tentang kebenaran Alkitabiah. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, penyembahan terhadap patung memang harus dimusnahkan ya. Harus mestinya. Ya nggak boleh orang nyembah patung, apalagi patung itu diberi nama Yesus. Nggak boleh ya. Ayat Alkitab very clear kok, penyembahan patung yang diberi nama itu sama dengan Allah lain yang diberi nama, Allah-allahan gitu. Entah itu namanya Maria. Usul saya ya, gantilah ya, deklarasi ini patung namanya Mariem, patung Bunda Mariem, jangan atau Maritem atau
atau Marimas atau Marinah gitu. Jangan Maria. Lalu kalau Anda ada patung Yesus, kalian ganti nama. Ini patung laki-laki gondrong gitu aja. Ya. Supaya Anda tidak terkena Matius 12 ayat 32 menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus yang sekarang Roh Allah. Sudah jadi Roh Allah, nggak jadi fisik lagi. Yesus di surga sebagai Allah satu-satunya, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Tuhan Allah Alfa Omega. Kamu jadiin patung, menghina Yesus Allah, ya. Ya, ditutup bagus gitu. Ditutup bagus. Mestinya diganti aja nama patungnya. Kalau mau win-win solution begitu. Juga patung-patung yang lain. Ke arah Solo juga banyak patung-patung kayak gitu ya. Mestinya ya itu tidak boleh ya. Itu cara seperti itu. Bukan kok kita itu tidak menghargai keyakinan orang lain gitu. Saya rasa agama manapun menyembah patung itu adalah disebut syirik boleh, disebut kekejian boleh, menyembah manusia dijadikan Tuhan itu syirik boleh. Orang Kristen tidak menyembah manusia dijadikan Tuhan kok. Yesus bukan manusia kok. Yesus itu pernah jadi manusia 33 tahun doang. Ya. Sebelum Anda lahir, Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah di surga. Ya. Yang waktu jadi manusia Anda pikirin melulu, cuman 33 tahun itu sudah berlalu. Ya. Yang ibunya namanya Maria, ya mestinya sudah berlalu karena Alkitab juga nggak ada lagi nyebut Maria, ya nggak ada ya. Oke, clear ya. Jadi itu tanggapan saya kepada siapapun namanya yang mengirim video, karena saya memang SD, SMP, SMA saya ada di Kulon Progo dan mama kandung saya masih ada di Kulon Progo sampai hari ini. Ya, masih ada, umurnya 83 tahun ya. Sekarang berapa? 84 tahun. Ya, umur mama saya masih hidup, umurnya 84 tahun di dekat bandara situ, bandara yang baru, Bandara Internasional Yogyakarta ya. Di situ ya. Itu masuk wilayah Kulon Progo. Nah, Lendah itu termasuk Kulon Progo yang sebelah mendekati Sungai Progo. Itu kan Kulon itu barat, Kulon Progo barat, Sungai Progo. Ya. Ya. Kalau timur Sungai Progo tidak disebut Timur Progo tapi disebut Bantul. Bantul Sleman gitu ya. Ya, yang kiri jalan Sleman, yang kanan jalan Bantul gitu. Kalau Anda pernah dengar Bantul, Sleman, Kulon Progo. Nah, Lendah dari Kulon Progo semua itu banyak patung di situ ya. Ya dari Babel Besar. Ya, dari Babel Besar seperti itu. Itu tanggapan saya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Jangan lihat dari casingnya. Wah, casingnya justru mestinya ya nggak bener lah ya. Nyembah patung itu nggak bener lah. Udah pokoknya gitu aja lah. Ya, patung disembah-sembah itu udah pasti nggak bener aja. Begitu, seperti itu. Ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.